Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priani, NIM 0505202056. Jihad dalam mempertahankan Islam. Apa itu jihad dalam mempertahankan Islam? Jihad merupakan kewajiban seseorang mukmin untuk mempertahankan agama dari serangan lawan. Umat Islam terus dizalimi meskipun Nabi Muhammad SAW umat Islam telah hijrah meninggalkan kota Mekah, tetapi kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhan kepada Islam. Maka tidak mengherankan jika terjadi perang antara umat Islam dengan kafir Quraisy selama 8 tahun dalam puluhan kali pertama tempuran. Di antaranya Perang Taif. Pengempungan Taif terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Perang Taif ini merupakan perpanjangan dari kelanjutan Perang Hunain. Rasulullah SAW beranjak ke Taif selesai dari Hunain. Dan setelah mengumpulkan harta rampasan di Jinarah, beliau tiba di Taif dan memerintahkan untuk mengepung benteng. Namun benteng tidak mudah ditaklukkan begitu saja. Kemudian Rasulullah meminta pendapat dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dili dan dia berkata, "Mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau terus mengepung mereka, maka mereka pun akan bertahan. Tapi jika engkau tinggalkan mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya." Setelah Rasulullah mendengar pendapat Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, beliau menghentikan pengempungan terhadap Taif dan beliau memutuskan untuk kembali ke Al-Jinarah dan menetap di sana selama 10 hari. Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Mendengar akan sukses dakwah Nabi di Madinah, Kaisar Romawi merasa terancam hingga akhirnya memutuskan melakukan penyerangan terhadap Madinah. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya hingga mencapai Tabuk. Beliau kemudian tinggal di Tabuk selama lebih dari 10 malam. Pada waktu itu bangsa Romawi telah mengetahui pergerakan Rasulullah SAW. Di sisi lain, orang-orang Romawi dan para sekutunya terlihat gentar saat mendengar kedatangan pasukan Rasulullah. Mereka tidak memiliki nyali untuk memulai maju dan berhadapan. Lalu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid bersama 420 pasukan penunggang kuda kepada raja di Rumatul Handa. Lalu Khalid pun mendatanginya. Kabilah-kabilah yang dahulu mengabdi kepada kekaisaran Romawi merasa yakin bahwa ketergantungan mereka terhadap tuan-tuan mereka terdahulu sudah berakhir dan berpindah tangan kepada kaum muslimin. Dengan begitu, batas wilayah daulah Islamiyah atau pemerintah Islam bertambah luas sehingga menjadi berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Romawi. Para kaki tangan Romawi menyaksikan sebagai besar dari akhir sepak terjang mereka. Perang Bani Kainuka. Perang Bani Kainuka terjadi setelah Perang Badar Kubra. Perang Bani Kainuka merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Kainuka di Madinah pada Syawal tahun kedua Hijriah. Dalam perjanjian damai tersebut tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Selain itu juga karena perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslim sehingga dianggap tidak mengindahkan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Kaum Yahudi Bani Kainuka dengan terang-terangan memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka atas kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Saudara-saudara Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy itu juga menimpa kalian, ajak Rasulullah. Namun mereka menolak masuk Islam dan justru menyombongkan diri. Saya berseru, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy. Sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak tahu cara berperang.
Sungguh, jika kalian berani memerangi kami, engkau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami. Inilah penyebab utama pengusiran mereka, karena sikap mereka yang terang-terangan memperlihatkan permusuhan dan menentang kaum muslimin. Saat situasi semakin bahaya karena tidak ada pasokan makanan yang masuk, mereka kemudian menyerah dengan menawarkan anak-anak dan istri-istri mereka. Rasulullah SAW tidak terpercaya sedikit pun. Melalui pimpinan kaum Yahudi, Abdullah ibnu Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah. Abdullah ibnu Ubay memaksa agar Rasulullah mau menerima tawaran damai kaum Yahudi tersebut. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum Yahudi untuk keluar dari Madinah. Rasulullah SAW mengutus Ubadah ibnu Samit untuk mengurus persoalan tersebut. Ketika mereka mulai memperlihatkan permusuhan dan kedengkian terhadap Islam, Rasulullah khawatir mereka akan melakukan pengkhianatan. Beliau pun memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa secara terang-terangan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.